Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, baik. Selamat bergabung kembali dalam perkuliahan kita pada hari ini ya. Kita akan membahas mengenai aplikasi akuntansi dengan menggunakan Accurate bersama saya Tati Sumarlin ya. Baik. Dalam pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai persiapan mahir. Oke, kita masuk Accurate dulu. Kita ketikkan programnya di sini ya, Accurate. Kita cari file Accurate-nya. Oke, kita buat data baru ya. Kita pilih new di sini. Kemudian jangan lupa di sini pilihannya opsinya lokal. Kita gunakan browse ya untuk menentukan letak drive dan nama filenya. Misalkan di sini kita kasih job 6 ya. Kita tunggu dulu prosesnya hingga selesai. Kemudian kita ketikkan ya nama pengguna dan kata kuncinya di sini sama ya, supervisor. Saya copy saja. Kita oke. Oke, bahasa kita pilih Indonesia. Kemudian lanjut ya. Kita pilih persiapan mahir. Kemudian kita klik lanjut lagi. Oke, tahap pertama kita tentukan mata uangnya. Kita pilih tambah. Untuk mata uang kita gunakan rupiah ya. Kita kasih nama IDR ya. Dengan nilai tukarnya Rp1, nama negaranya dari Indonesia. Ini simbolnya Rp ya. Ya, kita oke. Apakah mau membuat yes ya? Kalau mau nambah lagi ya kita pilih tambah. Oke, mau ngedit ya pilih ubah, mau hapus ya pilih hapus. Kita lanjut ya. Kita klik lanjut. Oke, di sini kita tentukan nama perusahaannya, misalkan PT. Kita gunakan huruf kapital, maju sekali misalnya ya. Kemudian alamatnya kita kasih nama Jalan Sukses misalnya ya. Terus kotanya Semarang lah ya. Kemudian tanggal pembukuannya ini kita gunakan 31 Desember ya. Tahunnya misalkan 2020
2020. Tahunnya 2020, kita ketikkan dua angka di sini, angka belakangnya saja ya. Untuk peringati jika dan error ini kita abaikan. Default mata uang AJR ya. Kita klik lanjut. Oke, ini data perusahaannya. Kalau misalkan ada informasi pajak, NPWP dan lain-lain, kalau mau diisi silakan. Ini tanggal pengakuannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini sudah ditampilkan beberapa akun-akun ya yang disediakan. Kalau misalkan ada saldo ya bisa dimasukkan saldonya di sini. Mau diinput saldonya juga boleh. Di sini ada beberapa akun. Ada akun account receivable ya, di sini piutang. Kalau misalkan mau input data akunnya sendiri juga boleh ya. Oke, ini untuk input saldonya jika ada, kalau nggak ada abaikan, lanjut aja. Kemudian ini akun yang disediakan defaultnya ya. Untuk daftar akunnya, di sini ada akun untuk hutang, akun untuk piutang. Kemudian ada akun untuk pembayaran. Dan sebagainya ya. Nah, ini akun yang sudah disediakan dalam persiapan mahir. Kalau mau mengganti ya silakan ya. Selanjutnya kita klik lanjut ya. Nah, kemudian di sini untuk input data syarat pembayaran. Ya, syarat pembayaran di sini kalau ada termin ya, kita melakukan pembelian kredit ya, pembelian secara kredit. Nah, kita bisa masukkan, bisa kita klik tambah di sini. Nah, ini untuk pembayarannya syaratnya jika misalkan yang dapat diskon untuk pembayaran misalkan dalam batas waktu 10 hari ya. Jadi dia akan mendapat diskon jika pembayarannya sampai 10 hari dengan jumlah nilai diskonnya misalkan 2%. 2% dalam batas waktu 10 hari dengan jatuh temponya misalkan 30 hari ya. Batas pembayaran maksimal 30 hari. Misalkan dikasih nama N per 10 ya, batasnya 10 hari. Hanya di sini kita gunakan huruf kecil saja. Dengan batas pembayaran maksimal sampai 2/30 nih ya, 2 itu 2%. Diskonnya dalam batas waktu 10 hari per 30 ya. Batas pembayarannya 30 hari. Oke. Nah, kalau mau buat lagi ya kita tambah lagi ya. Misalkan jika pembayarannya nggak sampai 15 hari, maka nanti diskonnya akan dapat 3%. Jatuh temponya misalkan 60 hari. Nah, sini misalkan namanya N per 15 dengan diskon 3%, batas waktu 60 hari. Oke. Jadi contoh untuk membuat termin ya, diskon kalau ada pembayaran secara kredit. Berikutnya untuk data pajak. Yang input data pajak. Dari sini untuk data pajak, misalkan di sini kita kasih nama PPN ya. Jadi kodenya di sini misalkan tambah ya. Kita kasih nama PPN. Kemudian untuk PPN di sini pajaknya 10% ya. Kodenya misalkan apa? Misalkan kode pajaknya kita kasih nama T ya. Keterangannya pajak pertambahan nilai.
Kemudian akunnya di sini untuk pajak penjualan. Kita cari sini ya untuk pajak penjualan. Nah, kalau ada kita bisa buat sendiri ya untuk akun pajak penjualan. Misalkan untuk pajak penjualannya, berarti kita buat baru ya. Kita buat baru. Di sini kita masuk kategori biaya ya, beban. Nah, sini misalkan untuk akun pajaknya kita kasih kode 810 3 kali 2 nih ya. Misalkan ini pajak penjualan. Terus kita oke. Kemudian pajak pembelian ya, akun baru. Pajak pembelian. Kita oke. Oke ya. Nah, ini sudah masuk datanya pajak pembelian dan pajak penjualan dengan masing-masing nomor akunnya ya. Oke, kalau sudah kita pilih lanjut. Berikutnya mengisi data tipe pelanggan ya. Nah, untuk tipe pelanggan di sini, nah, tipe pelanggan itu kan ada pelanggan yang umum, mungkin ada pelanggan yang khusus ya. Oh ya, saya ralat dulu ya, tadi ada yang keliru ya untuk daftar akunnya di sini. Untuk daftar akun syarat ini ya, sorry ini. Oh, udah ya, ya oke ya udah. Oh, udah sesuai ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi data tipe pelanggan ya. Untuk tipe pelanggan di sini macamnya ada ya, mungkin pelanggan umum ya. Ini yang sudah disediakan ada pelanggan umum. Kita bisa menambahkan tipe pelanggan yang lain ya, mungkin dia berupa perusahaan retail, mungkin ya pengusaha retail, atau mungkin dia merupakan agen ya, distributor, grosir ya. Kita oke. Atau mungkin dia merupakan perusahaan ekspor ya. Oke, ini macam-macam pelanggan, bisa tambahkan lagi kalau ada yang lain. Kemudian untuk metode pengiriman di sini ada macam-macam, mungkin pakai pickup ya, atau mungkin pakai truk ya, misalnya ini pickup.
Kemudian ada misalnya truk ya, atau mungkin ada pengiriman lainnya, mungkin misalkan ada pakai kapal ya, kapal atau mungkin kurir ya yang mengantarkannya. Itu mungkin pakai apa, eh, kapal ya. Nah, ini untuk pengisian, oh sudah ada ya, oke. Baik, kita buka aja. Baik, berikutnya eh, kita klik lanjut ya. Berikutnya data pelanggan. Nah, siapa saja pelanggannya bisa dimasukkan di sini. Kita bisa masukkan data pelanggannya. Kita pilih tambah ya. Misalkan untuk nomor pelanggannya kita mulai dari 100 ya. Nama pelanggannya misalkan umum ya. Kemudian untuk alamat bisa kita masukkan misalkan Jalan Mawar. Lalu data yang lainnya misalnya mata uang. Untuk mata uang kita gunakan IDR ya, default. Lain-lainnya kita default ya. Terus misalkan untuk tipenya di sini terminnya ya. Sini tipe pelanggan umum. Terminnya mungkin bisa dimasukkan syarat pembayarannya di sini. Atau mungkin menggunakan COD ya. Ini bisa kita tentukan ya, bila kita pilih model syarat pembayarannya ya. Kemudian untuk batas piutangnya bisa diisikan berapa jumlah piutang yang bisa diberikan ya. Kemudian jumlah piutangnya berapa dan enggak ya. Nah, ini untuk mata uangnya kita gunakan IDR. Nah, per tanggalnya di sini misalkan tanggal berapa ya. Bisa dimasukkan di sini untuk tanggalnya. Oke, untuk lain-lainnya bisa di input datanya. Kita oke. Nah, ini ya karena uh, untuk pajak 1 dan pajak 2-nya kalau mau diisi ya tadi bisa ya. Bisa kita berubah untuk melakukan pengeditan untuk pengisian data pajaknya. Nah, jadi pajak 1-nya PPN-nya ya. Misalkan mau kita masukkan. Karena di sini pelanggan umum ya, bisa kita kasih pajak. Kita batal aja. Apakah nah ya
Oke, ini data awal tadi ya. Kalau mau nambah lagi ya pilih tambah. Oke. Berikutnya eh, ini untuk pelanggan umum ya tidak usah pakai termin ya. Ini syaratnya COD saja ya, tunai. Karena pelanggan umum. Ya, kita oke. Atau kita masukkan data yang kedua. Misalkan yang pakai termin mungkin dia pelanggannya udah langganan. Nah, misalkan pelanggannya siapa? Misalkan eh, toko setia. Kemudian kita masukkan alamatnya. Ya, misalkan Solo ya. Terus untuk terminnya di sini syarat pembayarannya misalkan yang dia 2/10. Kemudian mata uangnya kalau mau nambahkan mata uang lagi boleh. Nah, ini saldo piutangnya misalkan 2 juta. Per tanggal berapa? Berikutnya kita pilih oke ya. Nah, untuk tipenya belum kita isi ya. Tipenya kita berubah ya. Kita tentukan tipe pelanggannya di sini. Tipe pelanggannya misalkan dia merupakan perusahaan retail ya. Terus dikenakan PPN. Kita oke. Oke ya, berikutnya kita klik lanjut. Selanjutnya mengisi data pemasok ya, jadi suppliernya. Ya, terus suppliernya misalkan di sini kita pilih tambah. Yang pertama kan supplier umum ya. Ini nama pemasoknya misalkan supplier ya. 1. Kemudian untuk terminnya karena supplier umum ya, jadi langsung bayarnya tunai ya. Oke, langsung ya kita oke. Kemudian menambah data lagi supplier yang berikutnya. Nama pemasoknya misalkan PT Garuda. Kemudian terminnya di sini kita tentukan untuk terminnya. Misalkan ya. Terus saldonya mungkin ada saldonya. Saldo utang ya, utang misalnya 1 juta. Terus ini daftar pajaknya. Ya, kita oke. Ini contoh pemasok ya, mengisi data pemasok. Ya, selanjutnya kita klik lanjut ya. Berikutnya data gudang. Ya, kita menambahkan data gudang di sini. Nah, gudangnya di sini ada mungkin ada beberapa macam untuk gudang ya. Kita pilih tambah. Misalkan data gudangnya yang pertama data gudang misalkan data gudang utama ya.
Data gudang utama di sini keterangannya misalnya gudang di gedung berapa ya? Di lantai atau gedung lantai 1 misalnya ya. Atau gedung lantai 2. Kemudian alamatnya bisa diisikan. Penanggung jawabnya siapa? Misalkan Susi. Apa cowok aja ya? Foren. Oke. Alamatnya bisa diisi, misalkan jalan. Nah, kita oke. Ini data gudang. Nambah lagi. Misalkan nama gudangnya untuk cadangan ya. Misalkan gedung lantai 1 akan jalan aja ya. Tanggung jawabnya misalkan Benny. Kita oke ya. Ini yang center ini bisa ditambahkan ya, diubah misalnya center gedung lantai dasar. Tanggung jawabnya misalkan Ruli. Kita oke ya. Kemudian untuk kategori barang ya, mengisi data untuk kategori barang. Untuk kategori barang bisa masukkan ke dalam jenis kelompok barang nanti ya. Kita lanjut aja. Selanjutnya pengisian akunnya ya, daftar akun-akunnya di sini. Nah, ini untuk akun persediaan kita bisa masukkan ke dalam kelompok Aktiva Lancar ya. Kalau belum ada buat baru, misalkan di sini kita masukkan nomornya di sini ya. Akunnya namanya persediaan. Barang dagangan. Kemudian saldonya kita abaikan, kita oke. Terus akun yang kedua untuk penjualan. Di sini kita masukkan data akun untuk penjualan. Untuk akun penjualan kita masukkan ke kelompok pendapatan ya. Misalkan nomor akunnya. Jika nanti ada bisa kita perbaiki nomornya yang di belakang ya. Karena untuk header itu tetap harus sama. Ini namanya penjualan. Jadi kalau header sudah ditentukan ya. Kalau nomor belakang bisa kita rubah. Kemudian untuk selanjutnya retur ya. Retur penjualan. Kita buat lagi retur penjualan. Kita oke. Selanjutnya potongan penjualan ya. Diskon potongan. Kita oke. Lalu akun barang pengiriman ya. Akun barang pengiriman. Jadi barang yang terkirim di sini kita masukkan kelompok persediaan ya. Jadi kita masukkan kelompok persediaan akun barang yang terkirim. Misalkan tadi persediaan nomor 1200, misal 1201 barang terkirim ya.
Berikutnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan berarti kita di sini masuk biaya ya, pembelian. Kita masukkan kodenya 5 ya, pembelian ya. Kita oke. Berikutnya retur pembelian. Retur pembelian berarti kita masukkan kelompok persediaan barang ya. Karena pembelian barang ya. Jadi nomornya di sini misalnya kita masukkan di kelompok persediaan ya, karena menambah barang. Tadi sudah ada ya, kita batal aja, kita cari di sini akunnya. Kemudian akun biaya. Biaya angkut ya. Kalau belum ada kita buat baru. Beban ya, misalkan di sini akunnya kita masukkan di headernya 8. Namanya di sini biaya angkut barang ya. Biaya angkut barang. Kita oke. Selanjutnya akun barang belum ditagih. Jadi ini masuk hutang ya. Di hutang ya, pembelian yang belum ditagih. Diminta masukkan di sini nomornya, kodenya, headernya 2 ya. Hutang pembelian belum ditagih. Kita oke. Sudah, kita masukkan semua data akunnya. Kita oke ya kalau sudah. Kita pilih lanjut. Kemudian untuk metodenya di sini kita gunakan FIFO atau rata ya. Nah, tentukan untuk metodenya. Lalu data barang ya, menginput data barang, mengisi data barang di sini. Nah, contohnya misalkan kita mengisi data barang untuk data barangnya, misalkan di sini namanya, nomor barangnya apa? Kita enter, nambah data, dan misalkan kodenya tiket Garuda. Ini namanya tiket ya. Lalu data persediaan masuknya ya, tanggal stoknya, kemudian jumlahnya berapa yang dibeli, data barangnya di sini, harga satuannya berapa, kemudian untuk jenisnya gudang dan sebagainya ya. Ini contoh untuk pengisian datanya. Bisa pilih lanjut ya. Kemudian untuk fiskalnya ya, data fiskal kita abaikan saja. Kita pilih lanjut. Lalu tipe asetnya ini kita lewati dulu ya. Berikutnya daftar aktiva tetap kita lewati.
Nah, ini untuk akun-akun neraca percobaan tadi yang sudah ada saldonya adalah untuk yang utang ya, akun payable utang dari pelanggan, dan juga ini balance-nya ya, neraca balance-nya. Oke, baik, sampai sini untuk persiapan mahir ya, contohnya ya. Kita pilih akhir ya, keluar, selesai. Ini tadi contoh untuk pembuatan persiapan mahir ya. Silakan bisa dicoba untuk langkah-langkah dalam pembuatan persiapan mahir dengan menggunakan Accurate. Oke, kita akan ketemu dalam pertemuan yang selanjutnya ya, besok. Kita akan bahas materi berikutnya. Silakan bisa ditanyakan untuk materi Accurate yang sudah kita sampaikan hingga hari ini pertemuan ke-7 ya, sampai pertemuan ke-7 sampai dengan pembahasan mengenai persiapan mahir. Oke, baik ya, kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas, sukses buat kita semua. Salam sehat ya. Kiranya kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.